Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang much fruit atau banyak berbuah. Nah, semua dari kita kalau ingin menanam pohon buah-buahan, pastilah kita menginginkan hasil yang banyak dan juga baik, yaitu manis. Nggak mungkin kita mengharapkan yaitu pohon yang hanya berdaun saja, tapi kita mengharapkan yaitu buah yang lebat dan manis rasanya. Nah, siang hari ini kita akan belajar tentang berbuah dalam arti rohani, yaitu hasil dari perubahan karakter dan pola pikir yang dulunya banyak terpengaruh oleh kedagingan ataupun hawa nafsu. Namun perubahannya menjadi keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga kehidupan kita ini mengeluarkan hal-hal yang baik dan benar. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Dalam hal berbuah banyak, Yohanes 15 juga menyebutkan beberapa jenis orang Kristen atau orang percaya. Di dalam ayat yang kedua, Yohanes 15, dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam terjemahan Inggrisnya itu ada 3 tahapan, yaitu every branch in me that bears not fruit atau doesn't bear fruit, has no fruit at all, he take away. Dengan perkataan lain, he lifts it up. Artinya sebetulnya bukan dipotong, tapi dicabut. Nah, and every branch that bears fruit or some fruit, he purges it or he prunes it, that it may bring forth more fruit. 3 tahapan. Yang pertama, no fruit. Bears no fruit. Tidak berbuah, artinya mandul rohani. Dikatakan tadi, ia adalah bukan muridku. Apakah kita boleh menjadi orang Kristen yang hanya terus-menerus menerima anugerah daripada Tuhan, tapi tidak menyalurkannya kepada orang lain? Apakah boleh kita sebagai orang percaya terus-menerus menerima berkat daripada Tuhan, tapi kita tidak mau berbuah untuk Tuhan? Apakah boleh kita menjadi orang yang terus mementingkan diri kita sendiri, yang dipikirkan hanya I, me, and myself? Orang Kristen yang egois? Tidak. Karena apa? Dikatakan tadi bahwa kita akan dipotong, dicabut, atau ditebang. Sebaliknya, kita harus masuk ke kondisi yang keempat,
Kalau tadi tidak berbuah, kemudian some fruit, yaitu berbuah beberapa, dan kemudian more fruit, lebih banyak berbuah. Jika kita berpaut di dalamnya, maka kondisi yang keempat adalah much fruit. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di mana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam bahasa Inggrisnya, I am the vine, you are the branches. He that abide in me, and I in him, the same bring forth much fruit. For without me, you can do nothing. Nah, much fruit atau berbuah banyak, itu ada satu kondisi, yaitu kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Pertanyaannya, ada di posisi manakah kita? Nah, ini yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Namun, bagaimana kita memiliki kehidupan orang percaya yang bisa menghasilkan buah yang banyak? Ada dua caranya, yaitu di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ada dua kondisi kalau kita mau berbuah banyak. Yang pertama, kalau kita menjadi orang benar. Nah, sini saya tertarik di ayat yang ke-13, ada dua jenis pohon yang disebutkan bersamaan di sana, yaitu bertunas seperti pohon korma. Pohon korma kita tahu dapat tumbuh di padang gurun, sebab cara hidupnya yang unik. Nah, di sana kita melihat kalau biji korma ditanam, ditindih dengan batu, maka akarnya itu akan terus menembus ke dalam tanah. Meskipun berpuluh-puluh meter, maka akar itu akan berusaha mencari mata air di dalam tanah. Ketika akar itu bertemu dengan sumber air, maka barulah pohon korma itu akan tumbuh dan bertunas. Ini menggambarkan orang Kristen, orang percaya, seharusnya kita itu menjadi mata air di padang gurun, di ketandusan, seperti zaman-zaman pandemi ini. Kita boleh menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Sebab para musafir atau pelancong di padang gurun, jika mereka bertemu dengan pohon korma, itu pasti mereka sangat bersukacita, karena mereka akan menemukan mata air atau oase yang tidak jauh dari sana. Kita pun akan menjadi orang benar, di mana kita boleh menjadi orang yang disukai, menjadi berkat, di mana orang lain bertemu dengan kita menjadi girang.
Yang kedua, pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon itu sama dengan pohon cemara, di mana pohon ini digambarkan sangat kuat dan tidak mudah lapuk, tahan terhadap perubahan cuaca, anti rayap maupun serangga-serangga lain, karena pohon aras ini mengeluarkan sebuah bau yang harum. Dan ketika makin tua, pohon ini makin kuat, sehingga dahulu di Israel banyak digunakan sebagai tiang-tiang penyangga daripada istana-istana raja, bahkan bait Allah. Ini menggambarkan orang benar seperti seseorang yang makin tua, makin bertambah usianya, maka makin bertambah hikmatnya. Kehidupannya tidak dapat dirusak oleh kuasa-kuasa dosa, karena dia mengeluarkan bau yang harum, yaitu bau Kristus. Tutur kata yang manis, sikap dan sifat yang disukai banyak orang. Nah, orang benar di sini membicarakan tentang posisi kita di dalam Yesus, di mana kita senantiasa terkoneksi, berhubungan dengan Dia melalui firman, doa, dan ibadah. Sehingga hidup kita ini menyatakan pribadinya dan juga kebenaran firman-Nya. Seperti Paulus berkata, kita ini adalah suratan terbuka yang setiap orang atau semua orang bisa membacanya, dan melalui pribadi kita orang dapat mengenal Kristus. Janganlah kita terlena dengan pelayanan kita yang luar biasa, karena nanti pada satu saat ketika kita bertemu dengan Sang Pencipta, maka Dia tidak mengenal kita. Kehidupan sebagai orang benar itu akan membuat kita mengenal Allah lebih dalam, dan yang terpenting, kita dikenal oleh Allah. Cara kedua, bagaimana kita menjadi pohon orang yang berbuah banyak, yaitu tertanam di bait Tuhan. Seperti sebuah benih yang akan kita tanam, itu kita harus memilih tempat, di mana tempat itu mengandung tanah yang subur dan juga berisi nilai-nilai nutrisi yang kaya. Apabila kita menanam benih itu berpindah-pindah wadah atau berpindah-pindah di pot yang satu ke pot yang lain, maka dapat dipastikan benih itu tidak akan tumbuh dengan baik, bahkan mungkin bisa mati. Secara praktis, kita harus tertanam di satu gereja lokal. Berarti kita memiliki hubungan dengan gereja lokal itu yang memiliki pengajaran yang sehat dan menyediakan makanan rohani yang baik bagi jemaatnya. Kita harus terlibat dalam pemuritan, dalam komsel maupun komsal, sehingga kita mengalami sebuah proses pertumbuhan dan pendewasaan, ya itulah yang akan membuat kita semakin berbuah. Pertumbuhan ini menjadi dewasa itu bila kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama.
Nah, kehidupan di luar Tuhan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya, kehidupan di dalam Tuhan itulah yang akan membuat kita menang, tetap berbuah banyak dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.